Selamat datang di video panduan pengisian lampiran penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh menggunakan Cortex. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas alur pengisian lampiran penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan dalam lampiran 11B SPT PPh Badan dalam menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Panduan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada kawan pajak terkait pengisian lampiran penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan dalam lampiran 11B SPT PPh Badan. Kawan pajak, lampiran 11B SPT tahunan PPh Badan merupakan lampiran yang digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh. Adapun yang wajib mengisi lampiran 11B adalah wajib pajak badan yang membebankan biaya pinjaman. Berikut merupakan dua tahapan dalam pengisian lampiran penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan dalam lampiran 11B SPT PPh Badan. Pertama, penyiapan dokumen pendukung, dan kedua, pengisian lampiran 11B. Tahapan pertama, penyiapan dokumen pendukung. Pada tahapan ini, silakan kawan pajak menyiapkan dokumen pendukung berupa 1. Data saldo utang tiap akhir bulan per kreditur. 2. Data saldo modal tiap akhir bulan setiap akun ekuitas. 3. Data biaya pinjaman setiap kreditur pada tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahap kedua, pengisian lampiran 11B. Pada lampiran 11B terdapat 3 bagian, yaitu penghitungan EBITDA, perbandingan antara utang dan modal, dan penghitungan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan. Untuk bagian 1, penghitungan EBITDA, beberapa kolom akan terisi secara otomatis apabila kawan pajak telah mengisi lampiran-lampiran sebelumnya. Mengingat tahun pajak 2025 belum terbit ketentuan teknis mengenai EBITDA, maka bagian penghitungan EBITDA dapat diisi dengan angka kosong. Sehingga tombol tambah pada bagian 2, perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio akan muncul. Bagian 2 ini wajib diisi oleh wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Namun demikian, dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal untuk 1. Wajib pajak bank. 2. Wajib pajak lembaga pembiayaan. 3. Wajib pajak asuransi dan reasuransi. 4. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. 5. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. Dan 6. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya dengan kriteria tertentu. Ketentuan selengkapnya dapat disimak di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.10/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan PPh. Klik tombol tambah pada bagian A penghitungan rata-rata saldo utang, masukkan nomor identitas pemberi pinjaman, nama akan terisi secara otomatis. Khusus untuk wajib pajak luar negeri yang memasukkan nomor identitas lainnya, kolom nama diisi secara manual. Kolom hubungan dapat dipilih afiliasi atau independen. Pada contoh kasus ini, kita pilih independen. Berdasarkan contoh kasus, isikan kolom saldo utang bulan ke-1 sampai dengan 12 dengan nilai saldo utang pada akhir bulan yang sesuai. Kolom rata-rata akan terisi secara otomatis. Klik simpan. Ulangi proses tersebut untuk menambah isian pemberi pinjaman lainnya. Selanjutnya, klik tombol tambah pada bagian B, penghitungan saldo rata-rata modal. Rincian modal dapat diisi dengan jenis ekuitas dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa yang sesuai. Berdasarkan contoh kasus, isi kolom saldo modal bulan ke-1 sampai dengan 12 dengan nilai saldo modal setiap jenis ekuitas dan atau pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada akhir bulan. Kolom rata-rata akan terisi secara otomatis. Klik simpan.
ulangi proses tersebut untuk menambah isian rincian modal lainnya. Bagian C, penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio akan terisi secara otomatis. Dalam contoh kasus akan terisi 1:0,2 atau dapat dibaca sebagai berikut. 5 bagian untuk utang dan 1 bagian untuk modal atau 5:1. Selanjutnya, klik tombol tambah pada bagian 3, penghitungan biaya pinjaman, isi nama pemberi pinjaman, kemudian isi saldo rata-rata utang untuk setiap jenis pinjaman sesuai dengan kolom rata-rata bagian 2A, penghitungan rata-rata saldo utang. Pada contoh kasus ini, silakan kawan pajak isikan dengan isian yang sesuai. Selanjutnya, isi biaya pinjaman yang ditanggung oleh wajib pajak untuk setiap jenis pinjaman. Kemudian, tentukan besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dengan formula koefisien dikali biaya pinjaman. Dalam contoh kasus, besarnya perbandingan antara utang dan modal adalah 5:1. Sedangkan besarnya perbandingan yang diperkenankan adalah 4:1. Sehingga penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar 4:5 dikalikan biaya pinjaman dari masing-masing utang. Isi biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sesuai dengan biaya yang telah dihitung. Biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan akan terisi secara otomatis. Klik simpan. Maka jumlah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 96 juta rupiah. Terdapat pertanyaan, apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri? Centang sesuai kondisi kawan pajak. Apabila kawan pajak memilih ya, maka kawan pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 11C. Klik simpan konsep. Selamat, kawan pajak telah berhasil mengisi lampiran 11B SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id, hubungi Kening Pajak 1500200 dan subscribe channel YouTube @ditjenpajak RI untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.